Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat pada masa pandemi ini. Semoga pandemi cepat berlalu. Amin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nawirul Anam dari Universitas Mercubuana, jurusan Teknik Mesin. Dalam kesempatan ini izinkan saya berbagi pengetahuan kepada audiens sekalian. Topik yang saya bawa yaitu pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Mari kita bersama-sama mengupas bagaimana penggunaan bahasa gaul di Indonesia yang menyebar pada kaum remaja, sehingga keberadaan bahasa gaul ini dikhawatirkan akan menggeser bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Seperti apa fenomena ini, mari kita bahas bersama. Bahasa adalah bagian dari kebudayaan, karena bahasalah yang memungkinkan pengembangan kebudayaan sebagai kita kenal sekarang ini. Bahasa dapat juga berperan sebagai alat integrasi sosial, yaitu dengan bahasa seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Kata-katanya dapat diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka. Pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai berdasar oleh pemakaian bahasa gaul. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi yang resmi. Hal ini bisa mengakibatkan penggunaan bahasa yang tidak baik dan tidak benar. Pengertian bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan bunyi. Pengertian bahasa secara umum adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Dalam beberapa pengertian dapat disebutkan bahasa adalah kunci bagi kehidupan manusia, karena dengan bahasa orang bisa berinteraksi dengan sesamanya. Bahasa juga mencakup sistem lambang bunyi yang arbitrer dan sistem bunyi yang memiliki arti serta makna. Fungsi bahasa pada dasarnya lebih dari sekedar alat menyampaikan informasi atau mengutarakan pikiran. Fungsi-fungsi bahasa yang digunakan didasarkan atas tujuan kita berkomunikasi. Menurut Gary Skerap, secara umum bahasa memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Bahasa sebagai alat ekspresi diri, yaitu mengungkapkan apa yang tersirat dalam hati. 2. Bahasa sebagai alat komunikasi, yaitu sebagai alat mengucapkan semua yang kita rasakan, pikirkan, dan ketahui kepada orang lain. 3. Bahasa sebagai alat integrasi adaptasi sosial, yaitu sebagai sarana mengenal adab istiadat, tata krama, tingkah laku masyarakat sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4. Bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa bisa mempengaruhi pandangan, sikap, maupun tingkah laku orang lain agar sesuai harapan. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa baku adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi yang digunakan dengan kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi. Antara lain, 1. Komunikasi resmi, contohnya pembuatan surat resmi, undang-undang, ataupun pengumuman resmi. 2. Wacana teknis, pembuatan karya ilmiah, laporan resmi, dan buku pelajaran. 3. Pembelajaran di umum, contohnya pidato, ceramah, dan kuliah. 4. Pembicaraan normal, yaitu pembicaraan kenegaraan, rapat instansi, dan lain sebagainya. Pengertian bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Bahasa gaul ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 80-an. Pada saat itu, bahasa gaul dikenal sebagai bahasa para anak jalanan yang kosakatanya hanya dimengerti kelompoknya saja. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak pula bermunculan hal-hal baru yang kemudian pola pikir baru, berkomunikasi baru, sehingga kehadiran bahasa gaul dirasakan bisa menambah nilai keluasan dalam berbahasa, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa baku yang sudah ada tidak mampu lagi mendeskripsikan
bahasa yang luwes, fleksibel, dan bahasa baku terkesan kaku. Pembentukan kosakata bahasa gaul di desa beragam dan tergantung pada kreativitas pemakainya. Misalkan, bentuk ciri dan bahasa gaul itu dibentuk dari pembentukan 2 atau 3, 4 huruf. Contohnya, brother disingkat jadi bro, atau sister disingkat jadi sis. 2. Pembentukan berupa singkatan. Singkatan ini dari bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Misalkan OMG yaitu oh my god, ataupun PHP yaitu pemberi harapan palsu. Ataupun pembentuk akronim bahasa gaul remaja di media sosial yaitu penghilangan huruf pertama dari kata-kata. Contohnya kata memang diganti dengan emang, dan sudah diganti dengan udah. Yang kedua, pengambilan suku kata yang dominan yaitu duren yang artinya tidak keren, ataupun gaptek yang artinya gagap teknologi. Itu pengambilan suku kata tertentu dengan modifikasi. Contohnya bosku, ataupun Mahmud muda atau yang disingkat Mahmud. Yang keempat, pengambilan 3 huruf pertama setiap kata. Contohnya pansos yang artinya bantuan sosial, ataupun kantong kering yang artinya disingkat kanker. Faktor-faktor maraknya bahasa gaul di kalangan remaja karena menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. 2. Karena pengaruh lingkungan. 3. Peran media yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film, khususnya film remaja dan iklan. Dampak dari pembangunan dan perkembangan zaman atau modernisasi, di mana segala hal yang ada di lingkungan kita harus selalu terupdate. Pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia adalah eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. 2. Menurunkan derajat bahasa. 3. Menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Dampak positifnya penggunaan bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati perubahan atau inovasi yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat pula. Dampak negatifnya adalah penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. 2. Penggunaan bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya. 3. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. 4. Bahasa gaul dapat menimbulkan orang yang mendengar kata-kata gaul dan sulit mengerti maksud apa yang dibicarakan. Upaya untuk mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergolong bahasa gaul adalah 1. Dalam langkah-langkah pencegahan, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. 2. Perlu pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. 4. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. 2. Langkah penanggulangan, yaitu perlu adanya usaha saat ini untuk menanamkan, menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam generasi terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa kesatuan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Menyadarkan masyarakat Indonesia terutama pada generasi penerus bangsa ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. 4. Menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkokoh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik film layar lebar maupun sinetron. 6. Meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Kesimpulan dari topik ini adalah banyaknya kaum remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dan kurangnya kesadaran untuk menciptakan penggunaan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak pada eksistensi bahasa Indonesia, terutama di kalangan kaum remaja.
apalagi dengan maraknya situs jejaring sosial yang mempercepat perkembangan bahasa gaul sehingga dengan cepat menyebar di seluruh Indonesia. Keberadaan bahasa gaul sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak bisa dicegah, tetapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Sarannya adalah semakin banyaknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja, perlu tindakan nyata dari pihak yang peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia adalah bahasa milik warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara wajib untuk merawat dan melestarikan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan bagi audiens. Terima kasih sudah menonton video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.